Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita mempraktikkan di dalam ruang kolaborasi 2.3 tentang praktek antara coach dan kuci. Itu ada Bu Yusrawati, ada Pak Yus, dan saya sendiri Teguh Raja Dwi Rizky. Baik, ya, untuk yang sesi pertama itu Bu Yusra sebagai coach dan Pak Yusrijal sebagai kuci dan saya sendiri sebagai pengamat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya persilahkan kepada Bu Yusra dan Pak Yus. Kepada Bu Yusra dan Pak Yus, saya persilahkan. Ini saya sebagai apa nih? Tadi Pak Yus sebagai kuci ya? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, apa kabar hari ini Pak Yus? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Jadi untuk pertemuan siang ini kira-kira kita mau berbicara tentang apa Pak? Apa yang ingin Bapak sampaikan di pertemuan kita siang ini? Oh ya Bu, saya Bu menginginkan suasana di kelas yang aman dan nyaman. Terus Bu ya, siswa aktif dalam berdiskusi kelompok. Itu Bu. Oh ya. Terus bagaimana Bapak ya kelas yang Bapak inginkan supaya bisa menjadi nyaman di dalam kelompok Pak? Permasalahannya bagaimana Pak? Permasalahannya Bu ini ya, dalam proses pembelajaran ya Bu, saya melihat masih saja ada anak-anak yang suka main-main ketika melakukan diskusi kelompok. Mereka tidak menghiraukan tugas diskusi dan dalam tugas diskusi kelompok cenderung dilakukan 2 orang dari 5 peserta kelompok. Bagaimana ya Bu supaya anggota kelompok dapat aktif semua saat berdiskusi berlangsung? Jadi waktu di tugas kelompok itu murid-murid Bapak tidak bisa seluruhnya aktif gitu Pak ya? Ya. Jadi selama Bapak melakukan pembelajaran diskusi di kelas, terus ada anggota kelompok yang tidak aktif dan mengganggu teman-temannya begitu Pak ya? Ya Bu. Mengganggu berjalannya diskusi Bu. Baik. Apa yang sudah pernah Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut Pak? Saya memberi nasihat Bu, memberi nasihat pada mereka bahwa belajar kelompok itu sangat penting Bu bagi mereka. Dilakukan untuk melatih kecakapan mereka dengan teman-teman dan mengungkapkan pendapat, ide dan gagasan agar mereka terbiasa dengan hal tersebut Bu. Oh bagus Pak, berarti dari yang sudah Bapak lakukan tersebut, kira-kira kalau penilaiannya dari 1 sampai 10, Bapak sudah berada di posisi berapa sekarang ini Pak? Kira-kira Bu, sekarang udah berada di posisi 7 gitu Bu. Sudah keren itu Pak. Kenapa Bapak bisa menyimpulkan sekarang Bapak sudah ada di posisi ke-7? Dari segi keaktifan siswa Bu. Keaktifan dalam kelompok. Begitu Bu. Iya. Iya Pak. Terus rencana Bapak ke depannya untuk mencapai kelas yang ideal kira-kira mau di antara 1 sampai 10 rencana yang terbaik menurut Bapak di posisi berapa ke depannya?
Saya Bu inginnya berada di posisi 9 saja Bu itu. Nanti pembelajarannya nilainya berada di posisi 9 gitu Bu. Oh ya, kalau Bapak ingin anak Bapak di kelas ingin mencapai posisi level 9, kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai level tersebut? Kan tadi Bu, selain memberi nasihat itu Bu, saya akan memberikan tugas individu terlebih dahulu Bu kepada siswa agar mereka mempunyai gagasan awal untuk diajukan dalam kelompok, melakukan diskusi kelompok supaya mereka lebih aktif dalam mempertahankan gagasannya Bu, gagasan awal. Jadi mereka mempunyai ide awal untuk mengerjakan kerja kelompok agar mereka aktif Bu, begitu. Jadi Bapak sebelum mengerjakan kelompok menyusun meletakkan anak per kelompok, Bapak memberikan tugas individu dulu. Itu Ya, yang akan Bapak lakukan idealnya untuk mencapai angka 9 tadi, Pak ya. ya Bu. Bagus itu, Pak. Kapan kira-kira Bapak akan memulai mempraktikkan yang Bapak sampaikan tadi? Rencana Bu di pertemuan selanjutnya terus di bab 9 ya Bu, bab 5 ya Bu. Saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran atau saya modifikasi ya Bu, RPP sebelumnya saya modifikasi terlebih dahulu. Baru Bu saya eksekusi terus Bu. Oh iya, dalam melakukan eksekusi ini, Bapak, kira-kira siapa sih yang perlu, yang bisa mendukung Bapak? Apakah Bapak perlu dukungan dari siapa gitu? Oh ada Bu, ini ada rekan saya juga, dia itu guru PAI juga sama saya, sama ya, sama-sama saya, dia guru PAI. Mungkin dia bisa membantu Bu, dalam proses pembelajaran itu Bu. Iya, Bapak berarti harus berkonsultasi dahulu dengan guru PAI apa yang tadi Bapak ingin lakukan, Pak ya. Ya Keren, ya. Bapak. Saya jadi penasaran ini, Pak, hasilnya. Nanti di pertemuan selanjutnya saya rasanya ingin lakukan percakapan seperti ini lagi, Pak, untuk melihat hasilnya setelah Bapak mengeksekusi yang tadi, Pak ya. Ya ya Bu. Baik Bu, berdoa saja Bu. Mohon doanya supaya nanti prosesnya berjalan lancar ya Bu. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, baik. Terima kasih kepada Bu Yusra dan Pak Yusrijal telah melakukan praktik Bu ya antara coach dengan coachee. Berarti ini saya langsung menilai bukan? Iya. Ya, berarti nah sebelum saya nilai begini bukan, saya mohon maaf nanti jangan seolah-olah saya sok menggurui Bu ya. Saya yakin ya Bu Yusra, Pak Yus, saya yakin juga kita semua nih guru pasti punya kekurangan dan kelebihan. Ya Mungkin ada di kekurangan saya, ada kelebihan di tempat Bu Yusra, mungkin juga sebaliknya dengan Pak Yus. Baik, langsung saja di pertanyaan pertama itu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang pertama sekali, kedua pertanyaan dan jawaban dari Bu Yusra dan Pak Yus sudah sangat baik, tetapi ada jawaban dari Pak Yus, ada AA-nya Pak, gitu, Pak. Maksudnya karena kita juga masih belajar Pak ya, saya juga terkadang masih belajar, mungkin nanti untuk ke depan di tugas selanjutnya kita kurangi sedikit Pak ya, gitu Pak ya, maksudnya ya Pak ya. Betul Pak Isa, maksudnya kurang-kurangin sedikit. Udah langsung saja Bu, Pak ya. Mungkin kalau dari Bu Yusra mungkin agak sedikit lebih kritis lagi Bu ya, pertanyaan maksudnya langkah-langkah selanjutnya itu apa yang harus kita kejar lagi Bu ya, kalau misalnya di orang tanya kita tuh
harus tepat terus Bu ya, tembak ibaratnya gitu Bu. Ya. Tepat sasaran, Pak. Pertanyaan Ya, berbobot, Pak ya. iya betul yang Hmm. kritis Bu ya, kritis. Terus yang kedua itu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, itu tadi yang saya bilang pertanyaan lebih kritis lagi, kemudian juga jawaban dari Pak Yus juga harus lebih substansi gitu Pak, harus lebih mengena apa yang permasalahan yang Pak Yus hadapi sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh. Saya kira kita semua di sini dalam kondisi sadar Bu ya, maksudnya dalam sehat, bugar, kemudian pada saat melakukan coaching, semoga nanti apa yang kita dapatkan nanti bisa kita perbaiki sama-sama Bu. Kemudian untuk memperbaikinya atau apa yang harus kita tingkatkan, mungkin tadi di masalah Pak Yus bisa mengambil jawaban-jawaban dari atau arahan dari Bu Yus. Semoga apa yang jadi permasalahan kita bisa kita atasi walaupun dengan proses Bu ya. Mungkin kita secara instan pasti kita nggak bisa kita lakukan yang terbaik tuh. Tapi dengan adanya proses, insya Allah pelan-pelan kita pasti bisa melaksanakannya. Mungkin itu saja Bu Yusra, Pak Yus. Mohon maaf sekali lagi tanpa maksud menggurui Bapak Ibu. Saya juga banyak kekurangan. Mungkin itu saja Bu. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sekarang siapa Bu? Sekarang Pak Yus yang pengamat Bu ya. Jadi saya sebagai coach, saya sebagai coach ya. Ya. Ibu sebagai coach boleh juga, boleh. Oke Pak Yus, lanjut. Semoga enggak sebentar saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini percakapan awal nanti Bu Yusra sebagai apa tadi? Coach. Sebagai coach dan Tuku Reza Dwi Rizki itu sebagai coach. Coach, ya. Coach, ya. Kami silakan Bapak Ibu. Saya dulu. Boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Teguh Riza? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana Ibu? Ya, sebelumnya Pak. Iya Bu. Saya kan baru saja selesai makan siang ini Pak kan. Jadi sepertinya perut saya mulus nih Pak. Dan alhamdulillah sehat juga Pak. Maaf sebelumnya ini Pak ya. Iya Bu. Jadi, bolehkah hari ini saya menyita waktu Bapak, Pak Reza? Boleh Bu. Mungkin sekitar 15 atau 20 menit untuk hari ini Pak. Boleh Bu, dengan senang hati boleh Bu. Begini Pak ya. Saya ada sedikit kendala di kelas dengan yang ingin saya bicarakan. Apakah Bapak bersedia membagi solusi dengan permasalahan saya yang akan saya utarakan nanti, Pak? Bersedia, Bu Yusra. Gini, Pak. Kita kan sebagai guru tidak terlepas dari berbagai masalah. Banyak masalah yang kita hadapi di sekolah. Apalagi seperti saya, Pak. Menghadapi anak TK yang sangat sulit untuk kita kendalikan. Ya, permasalahannya ada di kelas saya, Pak. Anak-anak di kelas saya kurang bisa fokus ketika pembelajaran di kelas sudah dimulai. Sehingga pembelajaran yang sedang berlangsung terlaksana kurang maksimal. Tidak sesuai target, Pak. Karena waktu untuk misalnya 1 jam waktunya, habis tersita waktu untuk mengembalikan konsentrasi anak, untuk memfokuskan anak supaya anak bisa menerima pembelajaran kita.
Jadi kira-kira bagaimana Pak ya ini ya? Masalah Nah, Bu, saya. ya sebenarnya bukan salah Ibu ya, Bu. Maksudnya sebelumnya langkah-langkah apa yang sudah Ibu terapkan, kenapa anak-anak itu Ibu katakan bisa konsentrasinya hilang, Bu? Nah, Begini Pak, kan anak TK itu harus butuh perhatian penuh dari gurunya. baik. Terkadang di kelas saya ada 50 anak Pak. Jadi dalam satu Oh, kelas 50 anak terdiri dari 4 guru. Nanti waktu kegiatan inti baru kami berempat bagi 13 anak per iya, Bu. kelompoknya dalam satu Oh, kelas. Jadi waktu kegiatan awal sebelum kegiatan pembelajaran dimulai ada di kelas saya ada dua mungkin pengaruh dari dua anak ini ya Pak yang tidak fokus ya. mempengaruhi kawannya di sekitar. Saya ingin bagaimana saya bisa memfokuskan pembelajaran di kelas dengan mendisiplinkan dua anak ini. Itu intinya Pak. Jadi ketika Ibu sudah mengetahui salah satunya dengan dua anak tersebut menjadi yang mengganggu temannya, langkah-langkah apa yang Ibu terapkan kepada kedua siswa tersebut, Bu? Yang akan saya terapkan atau yang sudah saya terapkan, Yang Pak? sudah Ibu terapkan pada saat di kelas. Ya, yang sudah saya terapkan misalnya mengajak anak tersebut duduk di samping saya. Itu salah satunya. Terus memberikan kegiatan anak sebelum kegiatan pembelajaran tadi. Jadi saya panggil si anak tadi bersama guru yang satu lagi untuk mengajak keluar berlari-lari dulu keliling lapangan, Pak. Itu yang Oh, sudah ya. saya lakukan. Apakah dengan kegiatan yang Ibu lakukan tersebut sudah berjalan efektif kepada kedua anak tersebut? Berjalan efektif tapi bersifat sementara. Jadi Sementara, Bu, ya. ya Pak. Jadi bisa sebentar cuman setelah dia melakukan kegiatan tersebut di saat itu cuman Pak sekitar mungkin waktu duduk masuk ke dalam kelas sekitar 10 menit dia bisa tenang. Gitu Pak. Oh. Apakah Ibu sudah berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai hal ini, Bu, tentang kedua anak tersebut? Atau sudah pernah memanggil wali muridnya, Bu? Ya, sudah saya konsultasi dengan wali murid si anak menjelaskan perihal si anak tersebut. Wali muridnya pun berkata, iya Bu, anak saya memang seperti itu di rumah pun Bu. Jadi wali muridnya tidak komen atas sikap anaknya. Jadi dengan sudah seperti ini, rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan ke depan agar supaya kedua anak tersebut mengurangi maksudnya intensitas dia mengganggu teman, Bu? Rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan? Tadi kan sudah 2 Pak yang sudah saya lakukan. Ya, Jadi Pak. yang Ya, Bu. rencananya mungkin saya akan mencari ide-ide kreatif dari berbagai media untuk diberikan kepada anak yang memiliki gaya belajar yang suka bergerak terus, Pak ya. Jadi saya akan mencoba mencari kegiatan belajar seperti memberikan kegiatan lebih untuk si anak ini seperti menggunting gitu Pak, menggunting mencari gambar, menggunting menggunakan tutup botol untuk terserah apa yang mau dia lakukan seperti itu. Mungkin saya akan mencoba itu. Oh, berarti Ibu akan mencoba semacam bentuk tugas dalam menyenangkan, Bu, ya, dalam membuat dia itu merasa aman gitu, Bu, nyaman gitu, Bu, ya. Iya. Iya, Bu. Apakah dengan model belajar menggunakan gunting tadi apa tidak berbahaya, Bu, untuk anak TK, Bu? Kami sering menggunakan gunting di buku majalah anak ada tapi dalam pengawasan Pak, bukan dilepas langsung seperti itu. Misalnya kan anak
kadang karena dia suka bergerak, jadi mungkin dengan menggunakan gunting, dengan media yang kertas bergambar atau apa karton berbentuk sesuatu, mungkin dia bisa menyalurkan emosinya ke situ. Oh, Itu baik, Bu. rencananya. Sudah Pak, ya sudah nih. Berarti itu termasuk dari tanggung jawab Ibu juga kan, Bu, dalam hal melihat dan mengontrol semua peserta didik Ibu ya? Ya. Ya, baik. Berarti saran saya, coba Ibu terapkan apa yang sudah Ibu pelajari. Semoga mungkin yang sebelum Ibu terapkan sudah benar juga, mungkin tidak terlalu tepat kepada sasaran kedua anak tersebut, Bu. Mungkin dengan langkah selanjutnya dengan media yang lebih aktif dan lebih menyenangkan, semoga kedua anak tersebut bisa menyatu dengan apa yang kita ajari, Bu ya. Iya. Nah, mungkin itu saja, Bu, yang menurut saya yang saya ingin sarankan kepada Ibu. Apakah ada lagi yang Ibu tanyakan? Saya rasa tidak, Pak. Cuman ini untuk Ya. fokus anak saya, itu yang intinya tadi, Pak. Ya. Gimana Ibu setelah melakukan percakapan dengan saya? Apakah Ibu merasa tenang? Alhamdulillah, Pak. Lebih lega, Bu, ya? lepas, lega seperti itu, Pak ya. Saya bisa beban di kepikiran saya bisa terlepas dengan ada percakapan ini, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Semoga bisa bermanfaat untuk saya juga dan untuk Ibu juga. Ya. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya percakapan tadi, percakapan coaching ya antara coach dan coacher ya. Pertanyaan-pertanyaan pun yang diajukan oleh si coach ini Tungku Raja ini bagus ya pertanyaannya. Kemudian coacher juga menjawab dengan baik ya. Mungkin percakapan ini sudah ada alurnya, alur tirta. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ke depan kita lebih baik lagi ya, Bapak Ibu. Ya, ya Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi seterusnya apa ini? Seterusnya berarti Ibu Yusra pengamat, saya Kuce, Pak Yus coach. Betul gitu, Bu kan? Iya, iya. Ya, betul. Ya. Karena saya udah dua-duanya, Pak ya? Ya, betul. Bisa saya. Ya. Baik. Saya apa? Pak Yus coach, saya coach. Oh, saya coach. Iya. Okay. Langsung kita mulai, Pak. Boleh, Pak. Bu Yusra, gimana? Oke, Bu? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusrijal. Apa kabar? Syukur Reza. Alhamdulillah baik, Pak Yus. Alhamdulillah. Jadi begini Pak kan, saya ingin berbicara dengan Pak Yusrijal, barang ada di 10 atau 15 menit Pak. Apakah Pak Yusrijal ada waktu? Oh, ada Pak, silakan. Boleh ini, Pak. Saya ingin bercerita tentang permasalahan saya di sekolah Pak. Jadi Pak Yus, di sekolah saya itu peserta didiknya masih sangat kurang dalam hal tentang kebersihan diri, Pak. Iya, Pak. Karena ada beberapa, tidak semua Pak ya, tetapi ada beberapa orang yang telah disosialisasikan oleh guru tentang kebersihan, masih ada saja yang sekolah itu tidak mandi, Pak. Gimana tuh, Pak? Gimana Pak Yus ya? Maksud Bapak Tungku Reza ini di sekolah Bapak itu ada anak yang tidak mandi ya ke sekolah. Ya, betul Pak. Kurang peduli dengan kesehatan Pak. Ya. Terus langkah-langkah yang sudah Bapak Reza ambil itu gimana Pak untuk anak tersebut? Baik Pak. Jadi karena saya juga
guru mapel PJOK, saya selalu memberikan sosialisasi atau video-video tentang kebersihan, Pak. Misalkan ketika kita tidak bersih, penyakit apa saja yang timbul di dalam tubuh kita. Saya sudah melakukan usaha seperti itu, Pak. Tetapi masih ada juga yang tidak peduli, Pak, kurang peduli. Oh, Bapak sudah mengupayakan untuk anak-anak itu ya, untuk Pak. ke sekolah dengan mandi dulu supaya bersih, biar sehat. Itu Bapak kan guru olahraga ya. Iya, betul, Pak. Terus langkah rencana Bapak bagaimana? Nah, rencana saya, Pak Yus, saya ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya ingin mengajukan untuk mengundang pihak puskesmas, Pak, untuk terjun langsung ke sekolah saya, agar mungkin menurut saya pihak puskesmas atau kesehatan lebih paham, Pak, dengan materi kesehatan ini. Jadi saya apa yang sudah saya berikan, saya kira mungkin ilmu saya masih kurang, Pak. Mungkin nanti dengan adanya orang pihak kesehatan atau komite sekolah, ini bisa teratasi, Pak, di sekolah saya. Oh, jadi sekolah Bapak juga bekerja sama dengan dinas kesehatan ya, puskesmas setempat apa ya? Betul, Pak, betul. Ya. Untuk mensosialisasi ya, sosialisasi tentang kebersihan. Iya, betul, Pak. Itu bagus, Pak, itu. Dikarenakan juga, Pak, di lingkungan kami juga begitu juga, Pak, maksudnya kurang peduli, masih ada warga yang kurang peduli tentang kesehatan. Mungkin dengan adanya nanti didatangkan orang pihak puskesmas, kami bisa mengundang komite dan seluruh wali murid, Pak. Nah, jadi nanti di sekolah, guru-guru yang memberitahukan tentang kebersihan, ketika di rumah, nanti ada orang tuanya, Pak, yang memberikan arahan tentang kebersihan. Begitu, Pak Yus. Iya, bagus, Bapak Tengku Reja. Ini kapan kira-kira Bapak ini mengundang tuh datang orang puskesmas? Nah, mungkin, Pak, bahan-bahan yang udah diperlukan udah saya siapkan, Pak, untuk kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah bisa langsung menghubungi pihak puskesmas, Pak. Nanti ketika surat sudah turun dari puskesmas, 2 atau 3 hari, kami sebagai guru di sekolah atau saya sebagai guru PJOK bisa langsung membuat surat agar diberikan kepada peserta didik untuk memberitahu perihal adanya sosialisasi tentang kebersihan, Pak, melalui orang puskesmas di sekolah. Begitu, Pak. Ya. Oh, jadi Bapak konsultasi juga, memberitahu juga kepada keluarga, kepada wali murid ya. Ya, betul, bagus, Pak. Pak. Saya tunggu Bapak ini di pertemuan kita selanjutnya. Bagaimana hasilnya? Bagaimana itu murid-murid Bapak yang jarang mandi itu menjadi mandi sehat, Pak, ya? Ke sekolah. Oke. Baik, Pak Yus. Oke, sekian mungkin. Baik, Pak. Hanya ini saja, Pak, yang ingin saya curahkan kepada Pak Yus Rijal. Ya. Oke, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Ibu pengamat. Maaf sebelumnya, Pak. Tadi waktu di awal, Bapak nggak cukeh tadi. Apa? Lupa saya, Bapak nggak bilang tadi. Harusnya kan ada di awal tadi kasih pengarahan apa gitu kayak tadi kan. Pengamat, Bu, ya? Iya, Bapak masuk tadi. Udah mulai aja. Jadi kan ya udah nggak apa-apa, nanti di ujung aja. Ya, pengarahan sekarang Bu 15 menit gitu. Takun untuk Pak Ivan. Takun pembukaan tadi nggak usah ya? Nggak usah. Ibu ambil itu aja penilaian tadi bagaimana? Ya. Gini, nasihat yang banyak-banyak untuk kami, Bu, ini masih banyak kekurangan tadi coach. Sama masih perlu banyak belajar. Ya, betul Bu, betul. Ya. Jadi alhamdulillah keren Bapak tadi bisa mengelola yang sebagai coach apa yang ingin ditanyakan, yang sebagai coach juga sudah keren jawabannya.
Jadi kita di sini menggali sebenarnya kita solusinya dari kita sendiri, bukan Betul, Bu. dari si coach ya, dari si Ya, coach sendiri. Ini sebenarnya cara untuk percakapan ini ditujukan supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. ya, betul, Bu. Dari yang saya amati tadi percakapan bapak-bapak sudah berjalan dengan sangat baik, Pak, menurut saya. Jadi Alhamdulillah. yang masih Alhamdulillah. perlu apa ya, yang masih pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya juga lupa tadi, Pak. Alur cerita, ada alur cerita itu diidentifikasi masalahnya, Pak. Mungkin masih Ngambang, Bu ya? iya, masih butuh penggalian lagi. Jadi saya pun sendiri seperti itu. Jadi untuk menilai maaf Bapak ya, untuk menilai Ya, lanjut, Bu. kadang kita sendiri lupa bahwa Iya, tahu tapi betul. lupa ya. Lupa, Bu. Terus apa yang ya, dalam kehadiran tadi saya lihat Bapak berdua memang hadir penuh dalam percakapan kucing tadi. Alhamdulillah, Pak. Iya, alhamdulillah. Sama-sama kita Pak tingkatkan lagi Ya, untuk betul, Bu. banyak Kita latihan. latihan lagi, Bu. Ya, Ya. betul, Bu. Betul, Bu. Jadi kalau Ya. biasanya kalau kita sering latihan kayaknya makin bagus, Pak ya. Insya Allah Maunya bisa, Bu ada ya. lagi. Ya. Ini baru permulaan kita. Alhamdulillah Pak, sudah keren. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Bu Yusra. Sama-sama Gimana, kasih Bu juga Pak Yusra? Yus. Tadi saya masih banyak nya tadi. Sudah berkurang atau tidak? Ya, Ini nya dikali ya. ukur aja. Dikali yang kedua ini nya hilang Pak, nggak ada banyak. Hilang sama sekali Bu. Ya. Enggak, Sudah berarti Bapak Yus sudah bisa fokus kehadiran penuhnya terhadap percakapan ini. Percakapan masalah. Ya. Alhamdulillah banyak perkembangan Pak. Berarti Bu tugas kita ke depan kita bertiga juga Bu kan? Iya, sepertinya iya bertiga, tapi apa langsung ya atau kayak gini? Nah, nanti kita tunggu arahan dari Pak Saprijal Bu ya, kayak mana yang diarahkan Bu. Jadi tugas rukol ini bagaimana ini Pak? Maksudnya nanti ada kata-katanya apa langsung ini yang dikirim? Ini kayak yang dikirim? Ya, langsung. Video dikirim ya. Video dikirim. Ini bukan kita yang rekam. Ya, Pak Saprijal Bu. Nanti dikasih filenya mungkin Pak, dikasih videonya sama Pak Saprijal. Jadi nggak usah buat lain kita ya. Ya penting nanti Bapak Riza tolong Pak ya di nggak perlu edit Pak ya. Semua tuh. Ya. Kita tunggu Pak Saprijal aja Bu ya. Ya. Jadi dibilang 10 menit lagi, mungkin sekarang 5 ya. Ada baca tadi. Ya, ada. Kita tunggu aja. Alhamdulillah. Jadi kurang apa? Percakapan seperti ini Bu Yusra ya. Jarang kita lakukan melalui Zoom ini. Jadi kita masih deg-degan gitu. Ya. Saya nggak terbiasa. Mungkin Tukur Reza nih udah lihat kayaknya. Ya, mahir. Enggak juga. Mahir dia. Enggak juga, masih belajar. Bukan kayak Bu Yusra bilang tadi, karena permasalahannya di kita, pasti kita juga udah tahu solusinya tuh gimana Bu ya. Dalam penggunaan bahasa pun kan. Ya. Kita sering kan di rumah bahasa daerah kan. Ya, bahasa rumah. Bahasa rumah. Mungkin bahasa ibu. Kalau kita bilang bahasa rumah itu mungkin lebih parah lagi. Makanya pun jadi janggal kalau kita bilang. Nggak apa Pak, kan yang penting belajar Pak kan. Nah, Insya Allah bisa. Semua bisa, asal mau Pak. Betul Bu, yang jangan malas bukan? Ya. Sebisa kita, saya pun nggak kan dari pertama seperti yang dibilang di Loka dulu, saya waktu jumpa sama bapak-bapak di Loka merasa ciut gitu ya, karena guru TK. Guru TK kecil ya. Anak kecil. Ya. Udah lebih senior guru TK-nya. Ya.
Dibisa-bisakan Pak sebenarnya. Betul, Bu. Betul, Bu. Ya, kita berusaha Pak ya. Ya, Berusaha menyeimbangkan dengan kawan-kawan. ya. Kan kalau dari segi pengalaman, Bu Yusra udah jauh kali. Kami ini Bu yang baru kemarin. Alhamdulillah, Pak. Ya, Pengalaman Pengalaman saya bersama anak TK, Pak. Jadi kalau ya, ditanya pengalaman guru SMA saya nggak bisa. ya, Ditanya pengalaman guru SD saya nggak bisa, Pak. ya. Ya, Itulah bukan bagus tuh. masing-masing punya kelebihan sendiri, bukan? Mungkin Ya. saya disuruh ngejar TK, nggak ini saya Bu, nggak pandai saya Bu, marah-marah anak orang bukan? Kan? Nggak sabar Jadi, gitu ya, Pak. nggak sabar, Pak kan? Akhirnya dikasih Bu Yusra, takdirnya guru TK karena lemah lembut, suka sama anak-anak, tuh. Ya. ahli di bidang kita masing-masing. Ya, betul Bu, betul. Yang penting kan Bu, jangan sombong, jangan suka menghakimi orang, bukan? Iya, iya. Karena sama-sama belajar. Ya. Berarti 2 JP saya sampai jam Sampai 2 JP berapa menit tadi Bu? 90. 90 Bu ya, berarti 90 1 jam setengah Bu. Dari jam 2 setengah 5 Bu. Setengah 5. Nah, Lama mas ini. ya mungkin nanti ada arahan untuk demo bukan? Kita lihat aja nanti apa yang dibilang Pak Saprijal. Nanti refleksi ini kita isi sekarang bagaimana? Kita isi. Nah itulah nanti nggak tahu juga bukan? Apakah nanti cuman ini aja langsung diupload semua videonya atau udah itu ditulis lagi bukan? Iya. Misalnya kalau kita lihat di Rukol itu nggak ada cuma video aja, nggak ada refleksinya kan Pak? Ya, berarti refleksinya berdasarkan komentar dari pengawan masing-masing kan Bu? Ya. Nah, Kadang nanti ada tempat masuknya yang lain. ya. Oke, Bapak Ibu sudah bisa kembali ke ruang utama ya. Ini sampaikan kepada teman-teman lainnya. Bapak Ibu sudah bisa ke ruang utama ya. Ya, Bapak. Ya, Pak. Kita Bapak di Ibu ruang utama kan Bu? sudah kembali ke ruang utama. Kita di ruang utama ya. Ya, ya. Kita di sini. Tentunya sudah selesai. Ada Ibu Asyura. Bapak Ibu Sudah ada siap, sudah standby. coaching kliniknya sudah selesai ya. Coaching klinik. Klinik ya, rumah sakit. Ya. Oke, sudah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke, bagaimana sudah sudah selesai prosesnya? Alhamdulillah sudah Pak. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjut lagi. Kita tunggu beberapa Baik, teman yang belum ini ya. Boleh bergabung Pak ya? Oke, ini bagaimana tadi, ada perbedaan dengan yang kemarin? Ada, yang Pak. sudah kayaknya ada yang sudah, tadi saya dengar ada yang sudah mempersiapkan di bawah. Ganti pasangan ya. Ganti pasangan. Oke, ganti pasangan dadakan ada, jadi ini ya harus buat skenario baru kayaknya ya. Iya. Ya. Serangan dadakan. Ya. Memang harus demikian Bapak Ibu ya. Biar biar kita siap dengan segala macam kondisi kan. Iya. Kena sidak Pak. Kena sidak.
Ada yang sempat bengong tadi saya lihat. Sekejap kan. Udah lain lagi. Saya pikir kita ekspresinya beda-beda.